Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya dengan Akbar Sesar Prastio di sini. Ya, kepada siswa-siswi SMA PGRI 109, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan materi di kelas 11. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada siswa-siswi SMA PGRI 109 yang telah naik kelas dari kelas 10 ke kelas 11 saat ini gitu ya. Nah, di kelas 11 ini saya harapkan kalian lebih giat lagi dalam belajar, lebih maksimal lagi dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan juga mengikuti segala kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi di kelas 11 ya. Untuk materinya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah kelompok sosial. Nah, ini adalah PowerPoint-nya. Kita mulai saja ya dari materi ini. Nah, peraturannya di kelas saya atau di kelas sosiologi yang saya ajar, di setiap fasenya itu pasti akan ada soal atau tugas yang harus kalian kerjakan. Tidak banyak kok, paling hanya satu soal atau satu pertanyaan, satu konteks, satu paling banyak 2 sampai 3 tugas atau soal gitu ya. Kalian bisa mengikuti dan menjawab di classroom atau tugas khusus yang saya minta gitu ya. Dan di setiap video ini akan ada tugas yang acak gitu ya. Kadang-kadang ada di awal, kadang-kadang ada di tengah, dan kadang-kadang ada di akhir. Jadi random. Makanya kalian harus pastikan seluruh video ini ditonton sampai habis. Ya, ditonton sampai habis, sampai selesai supaya kalian paham dan mengerti mengenai materi kita, gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama mengenai kelompok sosial. Nah, indikator penyelesaian tugas atau materi kelompok sosial itu ada 3. Yang pertama, kalian harus menjelaskan dasar terbentuknya dari kelompok sosial. Kenapa sih kelompok sosial itu terbentuk? Nah, kita akan bahas bareng-bareng ya. Dan yang kedua, kalian diminta untuk dapat mengklasifikasikan kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menganalisis dengan contoh. Jadi menganalisis dan juga diberikan contoh kasus mengenai keanekaragaman sosial yang terjadi akibat terbentuknya kelompok sosial yang ada. Oke, langsung saja kita masuk. Nah, ini dia. Udah ada pertanyaan. Pertanyaannya ada 2. Silakan dijawab di classroom-nya ya, di bagian kolom komentar pribadi. Ingat, di komentar pribadi. Jadi saya harap kalian menjawab di komentar pribadi supaya teman-teman yang lain tidak bisa lihat gitu ya. Pertanyaan pertama, apakah manusia perlu untuk berkelompok? Jika iya, jelaskan. Jika tidak juga boleh jelaskan. Dan juga yang kedua, seberapa perlu sih manusia itu berkelompok atau kita itu berkelompok itu seberapa penting atau seberapa perlu manusia itu atau seseorang itu berkelompok? Apakah dia bisa hidup sendiri atau tidak? Gitu ya. Jadi silakan dijawab di kolom komentar pribadi. Nah, ini adalah peta konsepnya. Jadi dari kelompok sosial kita masuk ke ciri-ciri kelompok sosial, definisi dulu ya. Definisi kelompok sosial, ciri-ciri kelompok sosial, syarat-syarat dan konsekuensinya. Tak lupa juga kita belajar mengenai klasifikasi dari kelompok sosial itu sendiri. Oke, nah ini dia pendahuluannya sebagai berikut. Sebagai makhluk Tuhan, manusia memiliki 2 predikat sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Jadi kita itu sebenarnya memiliki 2 predikat gitu ya. Ada yang disebut sebagai makhluk individu dan yang kedua juga ada yang disebut sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupannya, manusia memiliki naluri yang disebut gregariousness. Apa itu gregariousness? Artinya adalah ingin berteman ya, keinginan atau naluri untuk kita tuh selalu berteman atau berkomunikasi atau berinteraksi dengan
orang lain gitu ya. Dan kita juga memiliki dua hasrat. Yang pertama adalah keinginan untuk menjadi satu dengan orang lain dan juga kita punya hasrat untuk menjadi satu dengan lingkungan di sekitarnya gitu ya, dengan manusia lain maupun dengan lingkungan di sekitarnya, mau itu hewan, tumbuhan gitu ya. Kan kita sempet ya waktu di masa pandemi ini banyak sekali yang memelihara cupang ya kan, memelihara tanaman-tanaman khusus gitu ya. Nah, itu adalah hasrat karena ketika kita di lockdown di rumah aja gitu ya. Ya istilahnya kita didiamkan di rumah gitu ya. Entah istilahnya WFH dan segala macamnya, kita tetap ingin gitu ya berkelompok atau menjadi satu dengan yang lain gitu ya. Makanya karena kita sedang tidak bisa berhubungan dengan orang lain secara langsung, dilampiaskanlah dengan berinteraksi dengan binatang atau tanaman lain gitu ya. Jadi emang kita tuh punya hasrat-hasrat tersebut untuk menjadi satu dengan yang lain gitu. Nah, keinginan manusia untuk menjadi satu dengan manusia lainnya dimanifestasikan dalam bentuk hidup bersama atau berkelompok. Nah, inilah ciri-ciri atau permulaan dari kelompok sosial. Jadi kelompok sosial muncul karena kita punya hasrat untuk bersatu gitu ya dengan yang lain. Seperti apa perwujudan dari kehidupan kelompok tersebut? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini masuk ke definisi ya. Sujono Sukanto mengatakan bahwa kelompok sosial itu adalah himpunan atau kesatuan dua manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Nah, lihat ya, yang ditebelin itu hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi satu sama lain. Gitu. Sedangkan Paul Horton dan Chesterton itu mengidentifikasikan atau menjelaskan kelompok sosial itu adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya yang saling berinteraksi gitu ya. Jadi karena saling berinteraksi terjadilah kelompok sosial. Sedangkan Hendro Puspito itu mendefinisikan kelompok sosial itu sebagai suatu kumpulan yang nyata, teratur, dan tetap dari individu-individu yang melaksanakan peran-perannya secara berkaitan guna mencapai tujuan bersama. Begini, saya simpelkan ya. Kelompok sosial itu kalau menurut Hendro Puspito itu adalah kumpulan dari orang-orang yang memiliki peran-peran tertentu gitu. Orang-orang yang memiliki peran-peran yang saling berkaitan gitu. Misalnya saya berhubungan dengan kalian, siswa-siswa SMA PGRI 109 maupun penonton channel YouTube saya, itu hubungannya adalah saling belajar ya, belajar atau mengajarkan mengenai ya kelompok sosial itu sendiri. Jadi karena kita mempunyai peran, ada yang mengajarkan, ada yang belajar, maka kita saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama gitu ya. Tujuan bersama apa? Ya tujuannya adalah untuk kualitas pendidikan yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi begitulah definisi dari kelompok sosial yang kita pelajari hari ini ya. Nah, oke. Di slide selanjutnya ternyata sudah selesai. Nah, kita selanjutnya apa sih? Oh, kita ngomongin tentang ciri-ciri kelompok sosial. Nah, tapi sampai sini dulu aja ya videonya supaya tidak kepanjangan dan kalian bisa memahami dengan lebih baik lagi. Silahkan kalau tidak ngerti kalian ulang-ulang atau kalian misalkan nggak ngerti juga ketika mengulang-ulang itu boleh japri saya supaya mendapatkan penjelasan yang lebih baik lagi. Oke? Jangan lupa tugasnya ya. Tugasnya tadi yang ada di awal itu dijawab dengan penuh kalian tuh baca ya, jangan lupa literasi dan kalian juga menganalisis menurut keyakinan atau opini kalian sendiri. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.